bahwa untuk pelaksanaan ibadah umroh tahun ini juga bukan malah dibuka seluas-luasnya. Ada asumsi akan dikurangi sekitar 40% saja yang diperbolehkan melaksanakan ibadah umroh tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat kaum muslimin di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan sekarang ini kembali saya Tatas Kurnia menyampaikan beberapa hal sekaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh kita sekalian berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Untuk kali ini akan saya sampaikan betapa begitu rindunya ya seluruh kaum muslimin di dunia termasuk di Indonesia ini akan pelaksanaan ibadah umroh segera dibuka setelah pemerintah Saudi menutup pelaksanaan ibadah haji untuk jemaah dari luar Saudi itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa informasi sebelumnya pelaksanaan ibadah haji di tahun ini dilaksanakan hanya untuk orang Saudi saja dan jumlahnya informasi awal diikuti oleh 10.000 dengan protokol yang cukup ketat dari Kementerian Kesehatan Saudi. Namun kemudian berkembang bahwa untuk meminimalisir perkembangan pengaruh COVID-19 yang semakin masif di Saudi ini, akhirnya jumlah tersebut dikurangi menjadi 1.000 orang untuk pelaksanaan haji tahun ini dari sekian banyak yang disediakan, akan tetapi diputuskan oleh Kementerian Kesehatan Saudi hanya dilaksanakan dan diikuti oleh 1.000 orang saja. Kemudian sahabat kaum muslimin di mana saja Anda berada, tidak lupa saya pribadi mengucapkan jazakumullahu ahsanal jaza, jazakumullahu khairan katsira atas peran serta sahabat sekalian yang telah subscribe, juga telah like dan memberikan komentar pada setiap video yang dikeluarkan dari Tatas Kurnia Official ini. Tentu hanya satu motivasi demi dakwah dan izul Islam wal muslimin. Tidak lebih tidak kurang, tujuan kami untuk lebih memberikan informasi yang lengkap berkaitan dengan keperluan kita kaum muslimin dalam hal ibadah haji dan umroh. Dan untuk sekarang ini lalu muncul pertanyaan seperti halnya kerinduan yang mendesak, kapan sih akan dilaksanakan ibadah umroh itu? Di sisi geliat kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia ini sangat besar minatnya untuk dapat melaksanakan umroh. Malah hampir tiap asosiasi pada tahun 2020 ini sudah mengkalkulasi kemungkinan melonjaknya jemaah yang mendaftar umroh. Banyak pendorong tentang hal itu tentu yang menjadi pertimbangannya bahwa pelaksanaan haji di tahun ini tidak jadi berangkat, yang kemungkinan besar setiap jemaah itu memiliki kesempatan untuk melaksanakan umroh terlebih dahulu, sehingga kalkulasi untuk tahun ini dari jemaah haji Indonesia itu seperti yang dilansir oleh berita dari asosiasi penyelenggara ibadah umroh itu sekitar tidak kurang diasumsikan sampai menembus angka 1 juta dalam tahun ini. Karena perlu kita ketahui bahwa dalam 1 tahunnya penyelenggaraan umroh yang melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci itu ya tidak kurang dari 1.780.000 jiwa yang melaksanakan ibadah umroh dalam tiap tahun. Sehingga Indonesia ini dalam pelaksanaan ibadah umroh itu menempati urutan kedua setelah Pakistan. Pakistan biasanya dalam 1 tahun itu sekitar 256.000 ya, itu paling banyak ya, sedangkan Indonesia ini menempati urutan kedua sekitar 239 ribuan, dan yang ketiga India biasanya yang menempati angka sekitar 210 ribuan dalam setiap tahunnya, yang
melaksanakan ibadah umroh. Tentu dikalkulasikan dari seluruh negara ini tidak kurang dari 1.780.000-an kurang lebih dalam 1 tahunnya. Nah, geliat yang begitu banyak, minat kaum muslimin yang terdorong memiliki kerinduan yang kuat untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci, tentu ini juga dipertimbangkan pada masa-masa COVID-19 sekarang ini. Maka beredar kabar bahwa untuk pelaksanaan ibadah umroh tahun ini juga bukan malah dibuka seluas-luasnya. Ada asumsi akan dikurangi sekitar 40% saja yang diperbolehkan melaksanakan ibadah umroh tahun ini. Dengan sistem yang entah bagaimana nanti pengaturannya melalui sistem pengeluaran visa tiap negara atau bagaimana permuasasah untuk mengeluarkan atau muasasah yang ditunjuk oleh Saudi untuk mengeluarkan visa umroh tersebut, sehingga kalau 40% dari 1.780.000 kebiasaannya itu ya sekitar 68 ribuan lah dalam 1 tahun yang dapat melaksanakan ibadah umroh. Lalu muncul pertanyaan, kenapa semakin sedikit? Tentu ini berkaitan dengan seperti jargon yang disampaikan oleh pemerintah Saudi, bahwa pihak kerajaan Saudi ini sebetulnya ingin menjamin perlindungan dan keamanan jemaah ketika mereka datang masuk ke Masjidil Haram dan ke kota Mekah juga ke kota Madinah. Tentu hal ini sangat logik ya, dapat diterima akal oleh kita sekalian karena ibadah itu tentu untuk kemaslahatan. Nah, kaum muslimin di mana saja Anda berada, tentu kita menanti sampai hari ini kabar-kabar terbaru yang berkembang di Saudi ini berkaitan dengan kebijakan ibadah haji dan umroh. Maka untuk sementara ini bahwa umroh ini pada awalnya akan dibuka berdasarkan berita kita dapatkan sekira pada bulan 3 di bulan Hijriah. Jadi kalau 3 bulan Hijriah itu persis di Rabiul Awal. Kalau di bulan Masehinya sekitar bulan Oktober. Itu sudah ada rilis berita yang menyampaikan bahwa tanggal 1 bulan 3 Rabiul Awal itu adalah permulaan dibukanya visa umroh. Namun untuk itu kita juga tentu berita ini perlu diolah sedemikian rupa karena kepastiannya pemerintah Saudi kadang-kadang mempertimbangkan dan tidak bisa dipastikan paten beritanya. Seperti halnya kita dapatkan sebelumnya bahwa berita itu sudah resmi bahwa pelaksanaan ibadah haji 10.000 orang, tapi ternyata berubah menjadi 1.000 orang. Hal ini tidak mengagetkan ya, kalau pemerintah Saudi kadang-kadang merubah kebijakan secara serentak demi kemaslahatan tentunya umat manusia dan kaum muslimin terutama yang datang mengunjungi negara Saudi Arabia. Dari pengamatan saya terutama ya berkaitan dengan kebijakan ini, maka tentu Saudi ini akan melakukan langkah-langkah preventif terhadap pengamanan jemaah itu. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, mungkin tempat masuk ke Masjid Haram, untuk dapat kita akses masuk ke Masjid Haram, itu akan ada aturan protokol yang sangat ketat melalui pintu yang ditentukan, dan keluarnya pun demikian melalui pintu yang ditentukan. Malah jumlah masyarakat atau kaum muslimin yang bisa melaksanakan umrah juga tentu masuk ke Masjid Haramnya dibatasi. Nah, tentu ini sangat logik demi pengamanan dan perlindungan jemaah sendiri dari penyebaran COVID-19 yang sangat masif itu. Kemudian sahabat kaum muslimin yang berbahagia, kita tetap memohon kepada Allah ya, karena akar permasalahan ini adalah musibah yang menimpa dunia ini. Di sisi tentu kita memiliki kerinduan yang sangat, apalagi pada tahun sekarang tidak bisa dilaksanakan haji untuk kaum muslimin dari Indonesia khususnya. Pilihan melaksanakan ibadah umroh salah satu pilihan yang sangat logik dan cerdas untuk bisa melaksanakan ibadah dan bersujud di hadapan Ka'bah. Namun demikian, tentu kita pun harus memahami dengan selengkap-lengkapnya, sedetil-detilnya, secermat-cermatnya, bahwa ibadah itu dilaksanakan untuk kemaslahatan diri kita sendiri,
tidak hanya sekedar kita berangkat melalui perhitungan yang sangat matang dan cermat, karena hakikatnya kita diperintah untuk melaksanakan ibadah itu sesungguhnya untuk kemaslahatan. Untuk hal itu tentu kita sangat concern sekarang ini untuk memperhatikan bagaimana kabar Saudi selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh ini. Hanya tentu kita menanti umroh ini akan segera dilaksanakan sekitar bulan Oktober kurang lebih. Kalau bulan 3 Rabiul Awal tahun 1442 itu jatuh di bulan Oktober akhir, insya Allah bisa untuk melaksanakan ibadah umroh ke Saudi akan dilaksanakan. Hanya jumlahnya kalau dibatasi 40% yang bisa melaksanakan umroh, maka setahun 1442 atau 2020 ini paling banyak mungkin hanya 68.000 seluruh dunia yang bisa melaksanakan ibadah umroh. Adapun sistemnya kita juga belum memahami. Ini terkait dengan kebijakan Saudi. Seperti halnya sebetulnya pemerintah Saudi sendiri ya, ini antara kementerian-kementerian yang ada di Saudi, jika kami membaca berita-berita resmi yang dirilis oleh pemerintah Saudi, inginnya tahun 2020 atau 1442 ini seperti yang diajukan oleh Kementerian Haji Saudi itu dapat dilaksanakan hampir 7,5 juta jemaah yang bisa masuk ke Saudi melaksanakan ibadah umroh sampai pertemuan musim haji mendatang. Namun pemerintah Saudi sendiri melalui Kementerian Kesehatan ya, itu sudah mengajukan proposal ke Majelis Al-Iqtisadi atau Majelis Ekonomi Saudi, kiranya tidak boleh melebihi dari 2 juta saja katanya dalam 1 tahun ini. Jadi demikian sahabat kaum muslimin, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita sekalian, Allah menghilangkan kegundahan diri kita, dan segera Allah mempertemukan kembali nasib kita untuk bisa berangkat melaksanakan ibadah baik umrah ataupun haji ke tanah suci dengan segera dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah tentu memberikan kemakmuran lahir batin kepada kita sekalian sehingga kita dalam posisi aman melaksanakan ibadah tersebut. Atas perhatian doa kita sekalian mungkin akan berarti di kemudian hari kita yang sangat merindukan untuk bisa berangkat dan bersimbah sujud di depan Ka'bah ini dapat terlaksana. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.